Karena posisi Bang Aib sendiri sebagai apa sih Bang? Sebagai saksi. Saksi ya. Iya. Kalau kejadian itu sebenarnya yang Bang Aib tahu itu seperti apa sih Bang? Yang kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, posisi saya lagi di warung. Terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan XTC itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja gitu. Posisinya waktu itu Bang Aib di rumah atau di apa? Di warung. Di warung. Iya, lagi di warung. Itu berapa orang yang terlibat apa? Waktu melemparnya terus korban itu berapa orang ya? Kalau bicara kita melempar, saya kurang tahu ya. Masalahnya di situ juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orangan lah di situ banyak. Cuman yang memepet itu ada 4 motor. Motor. Iya. Bang, berarti kan sempat juga beredar tuh katanya korban ini kecelakaan ya. Itu bener nggak? Bener apa? Enggak. Emang itu yang abang cerita? Ya emang itu yang saya lihat. Maksudnya hubungan abang dengan para pelaku atau yang terlibat dengan kasus Dina ini sebatas apa sih Bang? Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Emang saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh, emang ada tongkrongan? Iya di situ. Kan pas kejadian itu anak-anak lagi pada kumpul di situ. Tuh. Iya. Udah begitu saya tahu begitu, berhubung saya juga takut, akhirnya saya pulang. Tapi Bang tahu Bang ada 2 korban yang meninggal pada saat kejadian di Cirebon ini? Belum tahu. Tapi posisi si korban ini sama temennya juga atau dia sama satu motor aja? Yang saya lihat satu motor. Satu motor aja. Tapi sama siapa korban ini nggak pernah ngelihat dia nongkrong juga di sini? Nggak pernah. Ya? Nggak pernah tahu. Nggak pernah hadir di sidang juga. Sidang. Waktu sebelumnya belum Pernah dipanggil sidang. belum pernah hadir saya. Bang Aib sendiri di Cirebon kerja atau gimana sih? Kerja Sebagai apa sih? di bengkel cuci mobil. Iya. Iya. Berapa lama di sini? Sekitaran 5 tahun saya di situ. Jadi yang pas kejadian Dari itu berapa tahun 2011. Dari 2011. Kebetulan pas kejadian itu kan 2016. Pas kejadian itu 2016 itu nggak lama pas kejadian itu saya melapor gitu. Saya berhubung saya juga takut gitu kan sama pihak keluarga pelakunya gitu kan, bahwa saya yang pelapornya gitu. Akhirnya saya memutuskan buat pulang. Masuk katanya kan ada yang Saka tuh ya, abang Iya. kenal kan muka-mukanya? Nah kalau Saka itu saya nggak tahu ya. Masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu nggak ada. Terus juga pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas tuh Saka itu. Pas penangkapan juga nggak ada itu Saka. Oh, berarti pas penangkapan itu abang tahu gitu? Pas kejadian penangkapannya itu abang tahu ada yang ditangkap gitu di Cirebon itu? Tahu. Ditangkapnya di mana? Di dekat bengkel atau? Iya di depan bengkel saya, di tempat tongkrongan itu, di tongkrongan itu. Oh, berarti ditangkapnya di depan bengkel Bang Aib gitu? Iya. Tongkrongannya ya? Tongkrongannya. Terakhir nih, waktu kejadian persis nggak melihat kondisi korban ini seperti apa sih? Sempat ngelihat nggak? Enggak pernah. Saya nggak ngelihat Ngelihat, cuman pas kejadian. tahu Iya gimana? korban seperti apa saya nggak pernah ngelihat. Tahu ada korban gitu. Iya, tahu ada korban itu setelah berapa hari kejadian? Oh besoknya. Oh, besoknya. Ya besoknya. Jadi pas malam itu malam lihat besoknya terjadi Iya. kasusnya gitu. Iya. Bang, yang tadi Kebetulan kan waktu itu ada Bapak almarhum Eki menanyakan pada saya gitu. Dia menanyakan apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut-ribut di sini. Saya spontan aja saya langsung bilang iya saya tahu Pak. Iya saya tahu. Terus kamu tahu pelakunya? Ya saya tahu Pak. Biasa nongkrong di mana? Itu Pak di depan. Saya begitu. Saya cerita sama Bapak almarhum itu. almarhum korban Iya. ke Polsek. Kebetulan biasa nongkrong di depan katanya gitu. Udah begitu dia langsung kasih nomor HP saya. Langsung dia bilang nanti kabarin saya ya kalau anak-anaknya pada nongkrong. Iya Pak. Hari itu juga pukul sore sekitaran jam 5 itu saya langsung kabarin Om Rudi.
nggak lama ditangkap gitu ya? Habis itu. Iya. Berarti mereka ini anggota geng motor benar Pak? Nah, kalau masalah bicara anggota geng motor itu kurang tahu juga ya, Pak. Kalau bicara anggota geng motor, Cuma saya mereka nggak. kumpul aja gitu. Ya, cuma mereka sering kumpul aja di situ. Kalau sepengetahuan saya, waktu 2016 itu posisi keadaan lokasi jalan ini sepi mas. Nggak kayak ini sekarang ini ramai, sepi itu. Warung adanya di perapatan Man Madura itu. Kalau yang lainnya ada parewe paling jam 7, jam 8 malam udah tutup. Nah, lokasi depan bengkelnya pencucian AF itu nggak ada warung sama sekali. Nggak ada warung rokok ya? Iya, nggak Dan ada. nggak buka sampai malam ya? Nggak ada, bukannya nggak buka di sini nggak ada. Siap, siap. Pak, kalau sama pelaku kenal nggak beberapa sama? Kalau sama pelaku kenal sebagian. Pelaku kenal sebagian. Mereka Nah, kalau yang pelaku itu Hadi, Eko, sama Saka, Dirman, 4 saya. mereka itu geng motor atau? Oh bukan, itu bukan geng motor. Mereka Itu sering kuli nongkrong. bangunan. Dia itu kalau ada yang ngajak kerja. Oke. Katanya mereka sering nongkrong di depan sini Pak. Kalau sering nongkrong ya hanya sekedar mungkin namanya pekerja bangunan, dia kumpul di sini nongkrong gitaran biasa godain cewek apa gitu ya, maaf ini ya. Kenakalan lah biasa Iya, gitu ya Pak. namanya anak muda godain cewek, wiu gitu kan. Nah, di situ masalah nongkrong. Cuman ini dia yang pelaku ini, maaf ya, saya kasih penjelasan. Yang namanya sebelum kejadian, yang namanya Eko sama Hadi, malam apanya saya nggak tahu. Cuman saya lagi ngobrol sama adik saya 2 orang. Dia datang, Eko sama Hadi itu datang, dia terus ngomong, "Ang, saya pengen grebek orang." Kenapa permasalahannya? Karena pengen grebek pencucian mobil karena dia bawa cewek. Bener kamu ngomong kayak gitu? Bener Ang, kata si Eko sama Hadi. Ya udah kalau kamu bener, tapi kita ngikutin prosedurnya. Jangan semena-mena kita tahu main hakim sendiri. Izin RT dulu. Kalau kamu ya bener-bener ngomong kayak gitu, nanti tanggung jawab saya izin ke RT. Nah, barulah saya tindak ke RT Papasren. Waktu itu penggerebekan, nah Papasren, saya ngomong sama Papasren, Papasren tindak, ayo ikut, yang ikut menggerebek. Eko, saya, adik ipar saya 2, saya sama Pak RT 6 orang dulu itu. Nah, barulah berjalan ke depan bengkel, diketok-ketok, tuh, mas, nggak keluar, sampai nunggu lama, mungkin ya namanya anak muda, agak kasar pengetokannya itu, dok. Nah, sampai Pak RT yang ngomong, setelah dibuka, ada yang menanyakan, "Mas, bener kamu bawa cewek di sini?" "Enggak," katanya, "enggak ada. Sok aja lihat aja, enggak ada." Nah, kan pemuda, khususnya masyarakat yang di wilayah sini masih nggak percaya. Barulah dia menggeledah, akhirnya itu ada perempuan 2 di kamar mandi. Tuh, barulah emosi. Ya maaf ya, namanya emosi nggak bisa spontan. Ada yang melemparkan kursi, pokoknya ada yang apa nggak tahu. Cuma saya udah jangan main kekerasan, udah jangan, panggil Pak RT kata sayanya. Panggil Pak RW, kontak Pak RW, datang Pak RW Yitno. Tuh, saya diurus sampai bahkan warga sini ngomong, "Kamu orang andon usaha, berani-beraninya kamu pengen mencemarkan, menjelekkan warga di sini, sedangkan warga di sini aja nggak begitu."
emang nggak ada respon, maksudnya nggak ada tindakan apa ya dari AF sama itu, mungkin bersalah apa ya, nggak ada respon apa, Diem aja intinya. diem aja karena ngerasa ada bukti ceweknya itu, barulah. Nah sempat RW itu ngomong, ya kalau sumpah pakai kekerasan saya nggak tanggung jawab, baru itu diem semua warga itu dari omongan Pak RW itu. Usut punya usut, udah lama-lama udah beres. Pokoknya warga di sini jangan sekali-kali lagi kamu bawa cewek. Nanti saya ingatkan lagi, jangan sekali-kali. Tapi penggerebekan itu banyak Pak yang tahu Pak. Banyak. Nggak ada malam. Yang tahu ya pokoknya itu yang terakhir itu Pak RW. Jadi ada 6 orang waktu kita penggerebekan, saya, Hadi, Eko, adik ipar saya 2, sama Pak RT. Itu juga Pak RT yang maju duluan, itu yang ketok-ketok. Mungkin waktu itu memanas, sampai sama saya ngomong sama rekan-rekan, udah panggil Pak Yitno aja, Pak RW suruh ke sini, biar tahu ini pendatang berani-beraninya ibaratnya pengen berulah di sini. Pak, penggerebekan itu ingat nggak di tanggal berapa? Saya nggak ingat. Tapi sebelum atau setelah Eko sama Hadi ditangkap? Sebelum ditangkap. Ya kalau bulan, nah Masuk bulan Agustus. bulan Karena dekat- Agustus itu. dekat dari peristiwa penangkapan itu ya Pak. Kalau penangkapan apanya? Eko sama Hadi ini kan ditangkap Eko sama Hadi ini. Ya deket, ini kan di depannya. Ini kan makanya. Waktunya. Oh, selang berapa hari itu? Selang berapa hari? Iya. Setelah saya penggerebekan berapa harinya itu ketangkep, 3 apa 4 hari saya lupa itu. Maaf ya. Lupa. Jadi Bapak menilai bahwa Eko sama Hadi ini bukanlah geng motor Pak. Bukan, itu bukan geng motor, karena segala apa-apa kalau ang mau kemana, jadi saya itu sopan, biarpun saya orang tua merasa dihargai lah. Dan akhir-akhir ini nama AF ini hadir ke permukaan setelah dia dimintai keterangan polisi ya Pak. Si AF ini yang menyatakan bahwa melihat adanya geng motor dan lain sebagainya ya Pak. Nah sebetulnya di malam itu ada nggak sih Pak keributan-keributan di sini Pak? Nggak ada Mas, nggak ada keributan. Nggak ada geng motor. Kalau di sini sebenarnya nggak ada keributan, di sini aman-aman aja Mas, nggak ada permasalahan, nggak ada. Nggak ada tudingan di belakang showroom, ada mohon maaf ruda paksa terhadap Vina, pembunuhan terhadap Eki dan lain sebagainya. Ada nggak Pak di waktu itu ada rame-rame begitu, ngedenger nggak sih? Nggak ada. Kalau semua ada keributan paling masyarakat sini RT RW, lapor RT RW dulu. Nanti yang tindak RT RW. Nanti yang menangani atau sepengetahuan saya selama di sini kayak gitu. Tuh, makanya dari Liga kemarin juga ya alhamdulillah sudah diungkapkan apa saja yang menjadi poin-poin yang dicabut, apa saja yang poin-poin tidak dicabut, karena tidak semua dicabut. Ada poin-poinnya aja itu, terutama terkait adanya kejar mengejar dan lempar melempar. Nah itu sebenarnya tidak ada. Poin di situ aja lah. Gitu. Jadi tidak ada. Tapi Liga Akbar ini pada saat terakhir ketemu itu dengan Egy dan Vina pada malam itu sekitar pukul 7 malam. Kemudian dapat kabar ada di rumah sakit, meninggal dunia Egy. Jam 7 malam itu ada di mana Liga sama? Ada di Majasem, di dekat warung SMA 4. Terakhir di situ ketemu sama Vina sama Eki. Kebetulan dengan Eki ini Liga Akbar sangatlah dekat, bukan sama liganya juga tapi sama orang tuanya juga, sudah saling kenal lah, sudah dekat. Kemudian setelah itu lagi pada apa katanya, jadi di depan di warung depan SMP 4 itu mereka nongkrong lah. Nongkrong, kebetulan rencananya mau ke Kuningan. Ke Kuningan mau ada acara rapat geng motor lah gitu. Rapat klub, nah di mana mereka mampir di situ dulu ngopi-ngopi ya nongkrong lah. Nah, ada sekitar
sekitar 6 orang lah, 6-7 orang lah kalau nggak salah. Termasuk Eki sama Vina. Termasuk Eki dan Vina. Tapi sebelumnya itu Vina itu belum ada di situ. Oh, gitu. Dijemput sama Eki. Ditemani Lingga. Eki ini permisi dulu, sorenya jemput Vina, datang lagi ke tempat ke situ sekitar jam 7-an setelah Isya itu Eki sama Vina berpamitan. Pak, itu kan artinya ada beberapa poin yang dicabut oleh Liga Akbar. Nah, lalu alasannya Liga Akbar itu memberikan BAP pada 2016 itu dasarnya apa, Pak? Nah, dasarnya itu kan tadi saya bilang ada tanda kutip. Nah, kita tanda kutip dulu lah. Ya, karena ini kan menyangkut tentang prosedural. Ada apa-apanya. Nah, makanya mungkin, Pak? makanya saya bilang tanda kutip ini Liga Akbar tetap kita awasi, kita jaga. Ya, kita juga ingin coba ajukan ke LPSK karena hubungannya dengan proses penyidikan di awal. Dari awal. Saat kejadian Liga Akbar di mana itu, Pak? Ya. Saat kejadian Liga Akbar lagi di mana, bisa disampaikan saksiannya? Ya, tadi yang tadi sampaikan Liga Akbar itu kan ada dengan Peggy itu dengan Eki dengan 4 orang temannya itu nongkrong di warung depan SMA 4. Kemudian perjuangan berarti. Perjuangan di situ. Kemudian setelah itu ceritakan, Pak. Nah, dari situ taunya dapat kabar meninggal. Eki kan sama Vina cabutlah karena rencananya mau ke Kuningan. Berpisah ya dengan si Liga. Cerita tuh harus putus di situ. Terus jam berapa itu? Cerita putus di situ. Terakhir berpisah. Tahunya jam 7, sekitar jam 7. Nah, Liga yakin kalau tidak ada pelemparan itu dari mana? Karena Liga kan yang sebagai yang memberikan keterangan adanya pelemparan, adanya diteriaki, dikejar, itu keterangan kan dari Liga Akbar. Bukan Ayep, bukan. Gitu. Ayep sih kan katanya dari jarak jauh melihat ada yang dikejar. Nah, makanya ini menjadi suatu pertanyaan, ya Ayep ini keterangannya dari mana? Tuh. Sedangkan keterangan Liga Akbar aja dicabut. Nah, ini suatu rangkaian lah. Suatu rangkaian. Karena kan Ayep sendiri kan bilangnya taunya ada motor mengejar, dilempari. Nah, sedangkan kejadian ini diputus, dicabut sama Liga Akbar. Nah, itu dasarnya. Oh, gitu. Karena dia tidak, kejadian itu nggak ada sebenarnya. Nah, makanya saya masih itu tanda tanya, ada apa-apanya. Dari kesimpulan itu aja kan ini sudah ada pengkondisian, ada yang mengarahkan dari awal. Makanya yang jadi catatan dari Liga Akbar ini awalnya tidak mau menandatangani berita acara pemeriksaan waktu itu. Nah, cuman apa boleh buat, ada sesuatu jadi dia menandatangani dan tidak paham kalau di pengadilan bisa dicabut. Ketidakpahaman lah, hal-hal yang sangat wajar lah, orang tidak tahu, sehingga mengikuti apa yang alur di BAP. Posisi waktu itu saya itu tiap sore itu saya ada di Polsek Talun ya. Jam 8 itu saya udah standby di Polsek Talun karena waktu itu 2016 itu di jalan tol BOPR ya, Talun ini sering terjadi pembegalan atau penjamretan orang-orang yang baru pulang kerja. Sasarannya ya ibu-ibu atau cewek, sasarannya begal-begal itu. Jadi karena saya merasa wilayah kita nggak nyaman, ya saya tiap jam itu keliling muter, Pak. Jam 9 pertama keliling aman. Nah, yang kedua itu keliling, tapi pas keliling waktu itu gerimis, di situ udah ada orang banyak, kukira apa kecelakaan ya. Kecelakaan, ternyata benar, saya langsung muter ke atas ke tengah, ternyata benar di situ udah ada tergeletak 2 korban. Itu. Kondisinya ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling bawah laki,
agak maju lagi kurang lebih 4 meter atau 5 meter itu perempuan, motor lagi ada kurang lebih 6 meter ada di atas. Meninggal. Posisi yang laki saya pegang, saya tanya, dek, itu sudah nggak jawab, langsung saya vonis, wah ini udah meninggal. Saya ambil helm itu karena apanya ikatannya itu nyekik ke leher, ya, saya copot, wah ini udah bener udah meninggal. Saya langsung fokus berdarah. Banyak darah itu banyak dan ngalir ke Dari mana? dari kepala, dari badan, dari mana. Nah, pokoknya sekujur tubuh itu dulu tuh banyak lukanya, Pak. Dari 2 korban itu. Dari dua korban itu. Saya langsung fokus ke perempuan. Karena dia minta tolong tuh. Iya deh, aku bilang sabar ya, mobilnya lagi meluncur ke sini, nanti dibawa ke rumah sakit. No. Iya tolong. Gak lama kemudian mobil itu datang, baru kita evakuasi ke rumah sakit Gunung Jati. Itu ngangkat korban itu juga bertiga aja sama anggota polisi dan saya. Kondisi perempuan itu katanya celananya tuh melorot. Betul. Sebelum saya angkat ke sana itu, saya datang ke situ tuh sebelumnya ditutupin jaket itu ya. Rok itu tuh nyilak ke sini dan kemaluan itu kelihatan. Waktu itu pakai rok. Bukan celana. Bukan, pakai rok. Tapi ada celana dalamnya. Celana dalamnya itu tidak sesuai yang kayak kita pakai umumnya. Melorot ya di sini. Celana dalamnya tuh. Paha ya, Pak, ya? Di paha, ya. Jadi ditutupin sama siapa, Pak? Saya naikin celana itu saya naikin, tapi nggak pas, nggak sesuai kayak itu, tapi udah naik gitu. Udah itu langsung saya tutupin lagi pakai jaket. Bapak yang nutupin? Tutupin saya, nutupin. Ada luka di bagian mana itu Pak perempuan, Pak? Waktu itu kaki apa tangan yang patah yang mana ya? Kaki kanan apa ya? Apa tangan ya? Waktu itu banyak Pak, lukanya itu banyak. Ada luka robeknya, Pak? Luka robeknya itu kayak itu ada Pak, ada cuman saya dulu itu sendiri ya, ngobrol sendiri sama istri sampai rumah ya. Saya habis nganterin dari rumah sakit Gunung Jati, saya pulang, Mak, jatuh kayak gitu, motor tidak apa-apa tapi banyak luka ya Mak ya. Kalau orang jatuh umumnya paling kan besot-besot bleret dan patah ya Mak ya, itu mukanya nggak laki nggak perempuan, lebam semua kayak habis disiksa, dipukul, di apa gitu, itu tuh. Banyak luka gitu loh. Nah, Ekinya sendiri lukanya di mana aja, Pak? Ekinya dari pala ada, Pak, dari kepala itu kan pakai helm enggak? Pakai helm. Ya makanya tas saya copot tuh darahnya banyak Pak waktu itu tuh. Darahnya tuh banyak. Nah, mau berangkat diangkat tuh helmnya juga masih tak pakai, cuman udah nggak dicopot ikatannya. Tak naikin mobil pun, saya mobil sampai Gunung Jati masih pakai helm karena buat tak takin di mobil. Darahnya mengalir dari balik helmnya. Iya, betul banyak. Terus selain di kepala apa lagi laki-laki? Yang laki-laki karena pakai celana ya Pak, pakai celana panjang ya, pakai celana panjang nggak kelihatan Pak barang itu apa. Cuman yang jelas luka parah aja gitu aja. Mukanya juga banyak Pak, udah lebam semua. Itu kan informasinya ada sperma Pak di bagian atas kemaluan. Aduh nggak tahu ya Pak, kesananya nggak ngerti ya, karena posisi malam dan hujan, ada itu dan enggaknya saya tidak tahu. Yang jelas saya nolong pertama itu tahunnya juga kecelakaan laka lantas dan celana saya benerin. Tadi melorot juga celana itu ya? Iya, di sini, di atas ini saya naikin, udah itu saya tutup lagi pakai jaket itu. Karena banyak sekali pengguna jalan yang arah ke kabupaten itu pada berhenti semua ngelihat tapi nggak ada yang nolong, yang bantuin itu nggak ada. Kondisi tadi kan 2 orang itu diceritakan. Kondisi motornya gimana Pak? Kondisi motor nggak rusak nggak apa, dinaikin dari sini ke Polsek juga masih. Jaraknya berapa meter dari si motor? Kurang lebih dari si Vina ya, dari Vina 5 meter 6 meteran motor itu. Kalau dari laki-laki berapa meter? Dari laki-laki ya kurang lebih 10 meteran bisa ada, 10-11 meter. Jarak antara laki-laki apa sama si Vina? Si laki-laki sama Vina 5 meteran. Waktu itu motor apa Pak? Jelasnya Pak? Motor perempuan Vario apa Mio ya dulu ya? Matic. Itu foto yang itu kan dekat-dekatan Pak. Pastinya beda atau sama Pak? Salah. Itu salah. Yang benar seperti apa? Ya yang itu tadi, yang di bawah si laki
si laki, si perempuan itu dari trotoar ya, dari trotoar yang tengah itu kurang lebih ke tengahnya itu 2 meteran perempuan. Dari laki 5 meter jaraknya, cuman dari trotoar ke jalan itu 2 meteran. Tapi dipastikan benar kalau itu orangnya, Pak. Kurang begitu paham ya kalau yang dipoto situ ya. Tapi kayak perempuannya itu kayaknya sih benar. Tapi cuman dulu si lakinya itu pakai jaket, kenapa itu nggak pakai jaket gitu. Apa perempuannya benar ya? Betul. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.